akan kita bahas pertama adalah kranium. Kranium atau tulang kepala. Nah, di kranium ini namanya adalah frontal, ini parietal, ini occipital, lalu yang berwarna merah ini namanya adalah sphenoid, ini namanya adalah temporal, lalu yang berwarna hijau ini namanya adalah mandible atau mandibula, yang berwarna ungu ini namanya adalah maxilla, lalu ini namanya adalah nasal atau tulang hidung, lalu ungu kecil di dalam sini adalah lacrimal, lalu ini namanya adalah ethmoid, dan ini namanya adalah zygomatic. Oke, untuk yang selanjutnya adalah ekstremitas atas. Jadi ini tampak gambar dari ekstremitas atas ya. Di sini ada tulang clavicula. Yang lebar ini namanya adalah scapula. Dia tempatnya di belakang ya, di belakang sini. Jadi kita kalau begini itu menonjol di bagian belakang. Itu namanya adalah tulang scapula. Lalu di sini ada tulang humerus nih, lengan kita. Lalu di bawah humerus ada antebrachi, dan di bawah antebrachi ada manus atau telapak tangan kita. Nah, di sini ini ada sendi, namanya adalah shoulder joint. Nah, shoulder joint ini menghubungkan antara caput humerus dengan scapula, dengan tulang scapula. Lalu di sini juga ada sendi, namanya adalah elbow joint, yang menghubungkan antara tulang humerus dengan tulang antebrachi. Nih. Lalu di sini juga ada sendi, namanya adalah wrist joint. Wrist joint itu adalah sendi yang menghubungkan antara tulang antebrachi dengan manus. Nah, di tulang antebrachi ini ada gabungan antara dua tulang ya, yaitu radius dan juga ulna. Jadi radius itu adalah ini tulang yang sejajar dengan jari jempol kita ini namanya adalah radius. Nah, sedangkan yang sejajar dengan jari kelingking kita ini namanya adalah ulna. Nah, untuk yang selanjutnya adalah manus. Nah, manus juga dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang ini nih, yang kecil-kecil ini namanya adalah karpal. Lalu di atas karpal ini namanya adalah metakarpal. Jadi ada digit 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini di atas metakarpal ini adalah phalanx. Nah, di phalanx juga ini dibagi lagi, di sini ada proximal, middle, dan distal. Kecuali di jari jempol kita, hanya ada proximal dan distal, tidak ada middle. Oke, untuk yang selanjutnya adalah toraks. Jadi ini adalah gambaran dari toraks. Nah, di sini ini ada namanya tulang clavicula. Lalu di sini ada jugular notch. Di atas jugular notch ada torakal pertama. Di atas torakal pertama ini ada cervical ke-7, ke-6, ke-5, dan seterusnya. Lalu di sini ini namanya adalah manubrium of sternum. Di sini ini namanya adalah angel of sternum. Ini body of sternum. Dan ini namanya adalah xiphoid process atau tajuk pedang. Ya. Nah, di sini ini ada joint, namanya adalah sternoclavicular joint, yang menghubungkan antara tulang clavicula dengan manubrium atau sternum ya. Lalu ini ribs yang berwarna kuning ini namanya adalah tulang rawan. Nah, di ribs
pertama sampai dengan ribs 7 ini dinamakan true ribs atau tulang rusuk sejati karena pada ujungnya ini dia menempel pada sternum. Lalu ribs ke-8, 9, dan 10 ini dinamakan sebagai false rib atau tulang rusuk palsu. Kenapa? Karena pada ujung tulangnya ini tidak menempel langsung pada sternum. Lalu nomor 11 dan 12 ini dinamakan floating ribs atau tulang rusuk melayang. Karena pada ujung tulangnya ini tidak menempel pada sternum, dia melekat pada torakal 11 dan 12. Di bawahnya ini ada lumbar 1, lumbar 2. Oke, yang akan kita bahas sekarang adalah vertebrae. Jadi, vertebrae itu bentuknya seperti ini. Letaknya itu di bagian belakang tubuh antara leher sampai dengan tulang ekor. Jadi di vertebrae itu ada yang namanya cervical vertebrae. Yang berwarna kuning ini namanya cervical vertebrae. Jumlahnya ada 7. Yang paling atas sendiri ini namanya adalah atlas atau first cervical vertebrae. Tulang cervical pertama pada vertebrae, lalu di bawah atlas ada aksis, second cervical vertebrae, tulang kedua cervical pada vertebrae, lalu di bawah cervical yang berwarna pink ini namanya adalah thoracis vertebrae atau thoracal vertebrae. Jumlahnya ada 12. Di thoracal pertama yang agak melengkung ini namanya adalah rib face. Lalu di torakal keempat dan kelima, di antara torakal keempat dan kelima, ini namanya adalah intervertebral disc. Lalu di torakal ke-8, di antara torakal ke-8 ini namanya adalah intervertebral foramen. Lalu di torakal ke-9 dan juga ke-11, di ujungnya ini namanya adalah spinous process. Lalu di bawah thoracal vertebrae yang berwarna biru ini namanya adalah di bawah thoracal vertebrae ini namanya adalah lumbar vertebrae. Jumlahnya ada 5. Di lumbar pertama dan lumbar ketiga ini namanya adalah transverse process. Lalu di bawah lumbar ini namanya adalah pelvic atau sacrum, jumlahnya ada 5 juga. Dan di bawah pelvic ini, yang kecil ini namanya adalah coccyx atau kita biasa menyebutnya dengan tulang ekor. Oke, untuk yang selanjutnya adalah pelvis. Ini adalah gambaran dari pelvis. Nah, yang berwarna kuning ini namanya adalah sacrum, tulang sacrum, dan di bawah sacrum ini yang berwarna biru kecil ini namanya adalah coccyx atau tulang ekor. Jadi dua ini masuk dalam vertebrae, tapi dia masuk juga ke dalam pelvis. Lalu yang lebar ini namanya adalah ilium. Ini ilium. Lalu ini adalah acetabulum. Ini adalah isium. Di sini ada pubis crest dan di sini ini adalah pubis symphysis atau tulang kemaluan. Oke, untuk yang selanjutnya adalah ekstremitas bawah. Nah, ini adalah gambaran dari ekstremitas bawah. Yang pertama di sini ini ada namanya os coccyx atau tulang coccyx. Di bawah coccyx ada femur. Di bawah femur ada cruris dan di bawah cruris ada pedis. Nah, di bagian coccyx ini di sini ada namanya adcoccyx atau dia menghubungkan antara coccyx dengan femur. Ini adalah tulang femur, ini tulang femur.
Lalu di femur, di sini ada bulatan kecil seperti bola bekel. Itu namanya adalah patella. Nah, di sini juga ada sendi, namanya adalah knee joint, yaitu sendi yang menghubungkan antara tulang femur dengan tulang kruris. Lalu ini adalah kruris. Ini gambaran dari kruris. Nah, kruris itu adalah gabungan antara dua tulang, yaitu yang besar ini namanya adalah tibia, dan yang kecil ini adalah fibula. Lalu di bawah sini, ini ada sendi juga, namanya adalah tola kruris. Ini yang menghubungkan antara kruris dengan pedis. Lalu pedis. Di pedis ini juga dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah tarsal, yang kecil-kecil ini namanya adalah tarsal. Lalu di bawah tarsal ini ada metatarsal, dan di bawah metatarsal ini namanya adalah palang. Jadi namanya pedis ini hampir sama seperti manus, cuma bedanya kalau di manus karpal metakarpal, kalau di pedis tarsal metatarsal. Oke, yang akan kita bahas terakhir ini adalah landmark. Jadi ini adalah landmark dari wajah ya. Di sini titik pertama ini namanya adalah glabella. Di bawah glabella ada nasion. Jadi di sini ini letak glabella. Lalu di sini nasion. Lalu di bawah hidung ini namanya adalah akantion. Di sini ini akantion. Lalu di bawah sini jangkut ini namanya adalah mentum atau mental point. Di sini letaknya. Lalu di sini ini namanya adalah gonion. Di sini ya. Ini gonion. Lalu di ujung mata bagian dalam ini namanya adalah inner canthus. Di sini letaknya ini inner canthus. Lalu di ujung mata bagian luar ini namanya adalah outer canthus. Lalu di ujung sini ini ada namanya adalah interpupillary line. Di sini ya, interpupillary line. Lalu di sini ini namanya adalah infraorbital margin.